Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kedua untuk pertemuan ketiga, yaitu sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksi, yaitu relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A, A-nya elemen dari R untuk setiap A elemen atau anggota dari himpunan A. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, kemudian R-nya 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Relasi ini refleksif karena terdapat elemen yang berbentuk AA. Jadi karena ini ada 1, 2, 3, 4, maka di relasinya harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Yang lainnya abaikan, yang penting ada untuk setiap anggotanya berpasangan sama A, A gitu ya. Nah, kalau ini 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Karena ada 4, ini elemennya, maka harus ada 1, 1, 2, 2, nah 3, 3-nya nggak ada kan? 4, 4 ada. Maka relasi ini tidak refleksif karena tidak ada 3, 3. Oke? Dan kami ya, coba lanjut ke sifat yang kedua, yaitu setangkup dan tolak setangkup. Relasi L pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen A. Kemudian, relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen dari himpunan A. Nah, contohnya di mana? Masih sama, himpunan A 1, 2, 3, 4, maka ada R 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Bersifat setangkup karena ada 1, 2, 2, 1 serta 2, 4, 4, 2 kan RT-nya yang berbeda setelah ada yang sama ya. 1, 2 ada 2, 1. Oke. 2, 4 ada 4, 2. Sudah pasti bahwa R ini adalah setangkup. Kemudian ada R lagi 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2. Nah, bersifat tidak setangkup karena tidak ada 3, 2. Jadi kan yang kita lihat adalah yang berbeda ya. 2, 3 harusnya ada 3, 2 seharusnya. Kalau ini 2, 4 ada 4, 2 ya. Berarti di yang R yang kedua ini bersifat tidak setangkup. Kemudian sifat relasi yang ketiga yaitu menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka AC ya, itu juga elemen dari R untuk semua A, B, C elemen atau anggota dari A. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, maka 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3 bersifat menghantar untuk 3, 2. Coba kita lihat ya, 3, 2 berarti ketemu 2, 1. Kalau 3, 2 ketemu 2, 1, ini 3-nya A, 2-nya B, berarti C. Berarti harus ada AC, berarti harus ada 3, 1, 2. Kemudian 4, 2. 4, 2 ketemu 2, 1. Berarti harus ada 4, 1. Ini ada juga. Kemudian 4, 3. 4, 3 ketemu 3, 1. Berarti harus ada 4, 1. Gitu ya. Terus 4, 3 ketemu 3, 2. Berarti harus ada 4, 2. Nah, karena semuanya berlaku untuk setiap A, B elemen R dan B, C elemen R berlaku A, C elemen R, maka R ini bersifat menghantar gitu ya. Kemudian ada lagi 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2. Bersifat tidak menghantar karena untuk 2, 4, oke. 2, 4 berarti ketemu 4, 2. Tapi seharusnya kan ada yang ujung sama ujungnya, 2, 2. Tapi tidak ada 2, 2. Ketika ada satu saja yang tidak memenuhi, maka dia dikatakan tidak relasi yang tidak bersifat menghantar. Kemudian ini ada, jadi relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Itu disebut relasi kesetaraan. Nah, kemudian ada lagi relasi R pada himpunan S disebut relasi pengurutan parsial jika ia refleksif, kemudian tolak setangkup. Kalau tadi kan setangkup ya, ini tolak setangkup dan menghantar. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial dan dilambangkan dengan SF.
Kemudian selanjutnya closure relasi. Misalkan kita punya himpunan A 1, 2, 3, kemudian relasi yang pertama 1, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2. Kemudian relasi R1 adalah relasi yang tidak refleksif dan dapat diubah menjadi relasi refleksif dengan membentuk relasi baru, yaitu tadi syaratnya refleksif adalah setiap anggotanya harus setiap elemen dari anggotanya harus ada ya. Misalkan berarti 1 harus ada 1, 1, 2 juga harus 2, 2, 3 harus ada 3, 3. Berarti di sini kita kurang 2, 2 dan 3, 3 ya. Jadi kita tambahkan 1, 1 sudah, kemudian 1, 3, berarti kita tambahkan karena belum ada 2, 2, terus dan kita tambahkan 3, 3. Yang lainnya kita tulis ulang. Jadi syarat refleksif karena ada 3 anggota ini berarti harus ada 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Nah, ini jadi S. Nah, relasi S ini disebut closure refleksif. Jadi awalnya S1 itu tidak refleksif, kita tambahkan atau kita ubah dia menjadi refleksif. Kemudian ada relasi yang kedua, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3. Relasi R2 adalah relasi yang tidak sangkup dan dapat diubah menjadi relasi sangkup dengan membentuk relasi baru. Jadi kita buat relasi baru. Nah, tadi syarat sangkup apa? Harus setiap AB harus ada DA gitu kebalikannya. Berarti kalau di sini ada 1, 3, seharusnya ada 3, 1, kita tambahkan 1, 2, ada 2, 1, oke, aman. Kemudian ada 3, 2, 3, 2, berarti ada 2, 3. Ini 3, 3, kalau dibalik itu tetap 3, 3. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan refleksif harus menambahkan setiap anggotanya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kalau setangkup kita harus temukan pasangannya. Jadi kalau 1, 3 berpasangan dengan 3, 1, 1, 2 dengan 2, 1, 3, 2 dengan 2, 3, 3, 3 dibalik dia tetap dirinya. Oke, selanjutnya, nah relasi S ini disebut closure setangkup gitu. Oke, selanjutnya fungsi ya. Insya Allah fungsi di video selanjutnya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.